Hari ini tanggal 19, udah 2 hari Imlek, saudara. Nah, kita akan bicara bertepatan dengan ibadah ya, perayaan Imlek. Imlek itu dirayakan mulai tanggal 23 bulan 12, bulan lunar. Lunar itu penanggalan Cina memakai kalender bulan, tanggal 23 nanti sampai tanggal 15 Cap Gome. Saudara hitung sendiri itu berapa hari, saudara ya. Kurang lebih 22 hari ya. Nanti Cap Gome itu selesai ya. Jadi tanggal 23 bulan 12 lunar sampai nanti 15 hari setelah tanggal 1 Imlek itu, tanggal 1 tahun barunya, 15 hari itu tanggal 3 Maret, nah itu Cap Gome. Jadi perayaan Imlek itu bukan hanya 1 hari, saudara, tapi totalnya itu ada 22 hari kalau nggak salah ya, saudara ya. Nah, kita akan bicara soal seputar Imlek, all about Imlek. Nah, di dalam tradisi-tradisi itu, saudara sekalian, ya ada hal-hal yang kita bisa ambil tradisi itu, ya, karena mengandung filosofi. Mengandung apa? Filosofi. Nah, filosofi itu dari kata filsafat. Itu adalah ilmu yang menyelidiki hakikat segala sesuatu yang ada. Kemudian dicari sebab musababnya, asal-usulnya, hingga hukum-hukumnya. Nah, menggunakan akal budi. Makanya kaum intelektual mengatakan filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang kebijaksanaan. Itu dari kata filosofia. Dari kata filia, filos, kemudian sofia. Filos itu cinta. Sofia itu kebijaksanaan. Jadi filosofi atau filosofia itu artinya love of wisdom. Nah, jadi tradisi-tradisi itu ada hikmat-hikmat yang kita bisa pelajari. Nah, tahun ini adalah tahun kuda. Kuda apa? Kuda api. Kuda api itu bergejolak, saudara sekalian. Ya. Jadi kuda itu punya filosofi. Kuda itu loyal. Loyal tahu ya? Loyal itu artinya dia setia sama tuannya. Makanya orang Kristen juga harus setia. Amin. Karena kita punya Allah yang namanya El Emuna. Allah yang setia. El itu Allah. El Muna itu Allah yang setia. El Muna. El Emuna. Ya. Kuda itu bermanfaat. Maka kita jadi orang harus bermanfaat. Amin. Makanya jangan pernah jadi orang yang tidak bermanfaat. Harus jadi orang yang berguna. Amin. Bilang kiri kanan, kamu harus jadi orang berguna. Nah, balas, jangan pikirin orang. Pikirin diri sendiri. Haleluya ya. Dan yang bagus, kuda itu dia bisa berkumpul, berkomunitas. Ya, ada kuda kan? Ya, berkomunitas. Nah, kita tuh makhluk sosial, makhluk berkomunitas. Kuda itu bisa berbaris rapi. Bahkan gerakannya bisa diatur. Kaki kiri diangkat depan, kemudian kaki kanan depan, bisa diatur. Jadi bisa diatur, manageable, bisa kumpul. Makanya kalau orang Kristen nggak bisa kumpul, nggak bisa akur, itu lebih buruk dari kuda, saudara sekalian. Kuda aja bisa. Kalau orang nggak bisa, ya gitu. Dan buruknya kuda itu impulsif. Impulsif itu apa ya? Menggebu-gebu begitu. Nggak sabaran. Nah, itu yang kita mesti perhatikan. Jangan sampai kita jadi orang yang impulsif. Kuda itu kerja keras. Makanya ada lagunya. Kerja keras bagai kuda. Kerja keras. Ada pepatah Cina kuno. Siapa yang bekerja keras hari ini, maka besok kerja lagi, saudara ya. Jadi kerja keras, kerja terus. Ya. Ada yang mencoba tahun kuda ini disingkat KUDA. Kuda. K. Kuat dalam konsisten. Konsisten itu bagus. Dalam ibadah kita mesti konsisten. Kemudian U-nya ulet. Dalam bekerja ulet. Pantang menyerah. Itu kuda. KU udah ya. D-nya disiplin tadi itu. Kuda itu bisa disiplin. Makanya kuda itu bisa dipakai buat perang. Bisa diatur barisannya segala macam. Formasinya dalam perang kan butuh formasi. Jadi bisa mengendalikan diri, disiplin. Kemarin kita sudah belajar. Yang terakhir, K, U, ulet, disiplin. A-nya apa? Adaptif. Adaptif artinya dia peka, dia bisa berubah begitu. Responsif, itu adaptif. Nah, tanggalan Cina itu kan lunar. Tahun 1912 itu dirubah, orang Tionghoa ikutin tanggalan Masehi. Sebab kalau dia masih tanggalan lunar, sementara yang lain pakai tanggalan Masehi akan ketinggalan. Makanya tahun 1912 Republik Rakyat Tiongkok, Bangkok, nah itu dirubah tanggalannya menjadi tanggalan Masehi. Tetapi tanggalan Imlek tetap dipakai. Kenapa dipakai tanggalan Imlek? Kayak tanggal 17 Februari itu sebenarnya bulan tahun barunya, tahun barunya Imlek itu. Kenapa masih dipakai? Sebab masyarakat Tiongkok pada zaman itu pertanian sama nelayan. Dan dia butuh tanda-tanda alam. Nah, kalau bulan itu kan bisa menentukan, misalnya bulan apa,
kemudian pasang gimana. Makanya tradisi ini, Imlek ini tetap dipakai penanggalannya itu. Ya. Jadi saudara sekalian, tradisi Imlek ini terus dipelihara sampai saat ini tahunnya 25 berapa? 77. Nah, itu saudara ya. Jadi dia lebih dulu tanggalannya. Sedangkan tanggalan Masehi kan 2026, begitu saudara sekalian ya. Nah, jadi itu tradisi yang terus dilestarikan sama leluhur orang Tiongkok, saudara sekalian. Nah, hari ini kebetulan ya, tahun Imlek jatuh tanggal 17 Februari 2026. Tahunnya 2577 ya saudara sekalian. Dan yang luar biasa, kuda itu saudara tahun ini, kuda itu lambang yang luar biasa. Kalau saudara lihat mobil mewah yang namanya Ferrari, saudara punya Ferrari, siapa yang punya? 1, 2, puji Tuhan ya. Itu lambangnya kuda jingkrak, saudara. Kalau saudara ketik Ferrari, nah itu ada tuh kuda. Ternyata bukan hanya Ferrari, ini siapa yang punya Porsche? Oh cuma satu ya, puji Tuhan ya. Porsche juga sama, itu kuda. Sebab apa? Kuda tadi itu yang saya sebutkan itu luar biasa. Ya. Nah, yang sio kuda, kalau sampai dia malas, sio kuda siapa? Nah, nanti ulang tahun dipanggil, yang sio kuda maju ke depan. Nah, itu mesti kerja keras. Kenapa ya? Kenapa ya? Pria Tiongkok, pria Cina, Indo itu harus kerja keras. Tahu nggak kenapa terus? Coba saya berasa, kalau kita nggak kerja keras, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Waktu Imlek, kita nggak bisa bagi-bagi amplop, betul nggak? Bokeh, betul. Makanya mesti kerja keras. Cuman masalahnya, kalau filosofi Tiongkok kan banyak anak, banyak rezeki. Anak saya 1, dapat amplopnya 1, nyedianya 10, 20. Maka setiap Imlek saya rugi bandar, saudara. Tapi anehnya Tuhan bisa berkati dari cara yang lain. Amin, saudara sekalian. Nah, gitu saudara sekalian. Jadi betul, banyak anak, banyak rezeki. Dulu mertua saya anaknya kan 9. Itu kalau Imlek, itu rezeki ngalir terus sekalian. Karena anaknya 9. Ya. Puji Tuhan ya. Kemarin saya ke Surabaya, anak saya kebetulan lagi cuti, jadi ikut saudara. Ya, kita sih nggak ngarepin Imlek, ya, anak saya kan udah kerja. Tapi kan belum menikah. Jadi dia eligible untuk dapat Imlek. Tapi saya nggak mengharapkan. Cuman saya lihat aja yang datang, lu ngasih nggak ya gitu ya. Ternyata dia dapat saudara sekalian ya. Lapor sama Menteri Keuangan saya. Dapat berapa saya? Ya 1 digit lah. Lumayan saudara sekalian. Tertutup tuh saudara ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar all about Imlek. Semua tentang Imlek atau seputar Imlek. Galatia 4 ayat 10. Saya akan selesai 30 atau 40 menit, nanti selesai itu kita tanya jawab. Tapi jangan yang susah-susah, amin. Saya masih jet lag nih, 10 jam di kereta begini-gini. Saya bilang, ini saya nanti khotbah kalau keadaan pusing begini gimana ya. Ini yang kedua, setelah sekian lama ya, waktu saya semaya, ke Bali kan naik kereta. Itu saya semaput. Nggak bisa ngapa-ngapain, tidur susah, duduk susah. Apalagi dulu ya, mejanya dari plastik, tegak begitu, serba salah. Nah kemarin naik kereta lagi, saya pikir bisa lah, masa nggak bisa ya, tetap nggak bisa. Saudara sekalian, nggak bisa tidur. Galatia 4 ayat 10 dikatakan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu. Imlek ini dipelihara. Tiap tanggal 1 Imlek, tanggal berapa tuh? Tahun depan tanggal berapa? Nanti itu tetap ada. Nah, kita puji Tuhan. Sejak Gus Dur jadi presiden, Imlek itu diperbolehkan. Dulu kan kita merayakan diem-diem, betul nggak? Takut ada apa-apa begitu. Sama Ibu Mega, Imlek jadi hari libur, puji Tuhan. Makanya kemarin tuh di mana tuh ya? Pramono Anung itu beli bandeng sampai 14,6 kilo. Berat, gede saudara ya. Dia sekaligus merayakan bandeng. Jadi nanti juga saya singgung, kenapa di perayaan Imlek itu makannya bandeng. Jadi memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Jadi Paulus sudah bilang nih, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu. Boleh nggak memelihara hari-hari tertentu? Ya boleh saja, asal jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Bahasa Indonesia Masak ini mengatakan begini, kalian merayakan hari-hari tertentu, termasuk Imlek, bulan-bulan tertentu. Bulan Imlek ini bulan ke-1 nih, kalau tanggal 17 ini bagi orang Tionghoa itu 1 bulan 1. Dan tahun-tahun tertentu, itu saudara sekalian. Ya. Dan negara kita, ya, sejak Gus Dur, Ibu Mega, Imlek itu hari libur besar, sehingga semua bisa merayakan. Nah tahun ini, tagline-nya, Imlek tahun ini, Indonesia itu harmoni Imlek Nusantara. Nah, harmoni. Makanya diharapkan jangan rasis, jangan beda-bedakan suku agama. Karena kita semua Indonesia. Amin saudara sekalian, harus cinta Indonesia. Ya. Puji Tuhan. Saya ini memang sulit ya. Muka nggak putih amat, nggak sipit amat. Cina juga susah. Makanya saya agak sulit. Kalau di kalangan Cina kayak itu, saya bukan Cina putih gitu saudara ya. Karena saya campuran, banyak campurannya. Emak saya dari Mami itu masih satu keturunan sama Pak Andi tuh. Karena waktu Engkong Oco
ininya apa kuburannya. Kita lihatin ternyata ada neneknya dari Pak Andi tuh ya, silsilahnya. Nah, jadi saya ini campuran, ya. Jadi campuran. Jadi ada ingnirannya, ada campurannya, makanya jadi campuran saudara ya. Nah, begitu makanya ya gitu. Kalau istri saya lebih banyak Cinanya, begitu saudara ya. Kalau mami saya kan Cina, akung saya itu dari ini bahasanya juga masih Pelo. Nah, emak saya itu Betawi, begitu saudara sekalian. Tapi saya itu neneknya, mamanya itu Cina Betawi, engkong Cina Betawi. Makanya banyak yang haji. Tapi saya sama mami saya. Nah, jadinya saya seperti ini saudara sekalian. Nah, Imlek itu apa? Imlek adalah perayaan pergantian tahun berdasarkan kalender bulan yang melambangkan awal musim semi, momen syukuran atas tahun lalu. Nah, itu tuh. Ya, jadi kayak kita tuh tanggal 1 Januari itu perayaan pergantian tahun untuk orang Tionghoa. Makanya kalendernya makanya nggak pakai tanggal 1 Januari, dia tanggalan bulan. Kalau kita kan tanggalannya mengikuti matahari. Nah, selain syukur atau tahun lalu, juga harapan untuk keberuntungan, kemakmuran serta kebersamaan di tahun baru. Nah, nanti ada tanda-tandanya tuh. Makanya Yong Hi Pacai, Si Nian Kuale, apalagi tuh ya. Nah, itu salah satunya doa harapan. Sehat, kaya, kemudian beruntung, makmur. Itu kurang lebih begitu doanya. Ya, itu kan bagus betul nggak? Ya, Shalom, itu kan artinya salam sejahtera. Ya. Nah, ditandai apa? Dengan membersihkan rumah, memakai pakaian baru, terutama yang merah. Kenapa yang merah? Merah itu kan kalau duit merah itu jadi punya kekuatan, jadi benih, ya, saudara sekalian. Makanya angpaunya angpau merah. Ya, jarang angpaunya angpau putih. Harusnya merah. Kalau putih kan meninggal, ya. Begitu saudara sekalian. Dulu istri saya tuh kalau tiap begini dia siapin tuh beli angpau, kemudian masukin begitu. Nah, sekarang karena uangnya terbatas, dia hanya tertentu aja, begitu ya. Memang tiap tahun begitu. Nah, saya jalani terus meskipun saya suami istri berpensiun, saya jalani. Begitu. Bahkan jumlahnya kan inflasi, nggak mungkin turunin, betul nggak? Ya. Nah, tradisi dan budaya, tradisi itu kan dari pemikiran manusia untuk dia bisa survive. Budaya kan dari budidaya. Ya, misalnya tradisi, kalau zaman dulu bangun rumah, ya rumah tradisional itu kan ada panggung-panggungnya. Karena di hutan, mereka mikir kan, ini kalau ada ular, ada ini kan susah, makanya ada rumah panggung. Tuh. Kalau saudara lihat di Taman Mini ada contoh-contohnya. Itu hasil budidaya, hasil pikiran manusia. Ya, begitu saudara sekalian. Nah, jadi menurut waktu saya belajar teologi ya, lintas budaya, itu hasil riset penelitian, ternyata 92% budaya tradisi yang ada di muka bumi ini itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Jadi yang tidak bertentangan besar sekali 92%. Yang hijau tuh. Tuh. Sedangkan 6% masih abu-abu. Ini kayaknya bertentangan apa enggak ya? Mesti dikaji lagi. Masih ragu-ragu. Ini boleh enggak ya? Gitu. Yang bertentangan jelas itu cuma 2%. Jadi banyakannya mana? Bertentangan apa yang tidak bertentangan? Yang tidak bertentangan. Karena budaya itu hasil pemikiran manusia. Pasti sesuatu yang baik yang dia pikirkan buat dirinya. Nah, itu manusia itu begitu. Kalau hewan dari dulu, burung buat sarangnya seperti itu. Sekarang orang buat rumah, waduh, luar biasa. Bahkan di Cina, kalau saudara pernah ke Cina, sini siapa yang pernah ke Cina? Puji Tuhan, saudara. Saya belum pernah juga, saudara. Itu pembangunannya luar biasa. Gedung-gedung, waduh, bahkan di atas gedung 22 lantai, kita pikir itu di daratan, nggak tahu itu gedung bangunan. Nah, itu hasil budaya, pemikiran manusia diwujud nyatakan dalam arsitektur. Jadi nggak bertentangan. Banyak yang tidak bertentangan. Begitu, saudara. Nah, demikian juga dengan Imlek. Tadi Imlek saya sudah jelaskan. Nah, ada 6 yang saya ingin sampaikan seputar Imlek. Kemudian saya kaitkan dengan kekristenan. Supaya kita bisa mengerti. Jadi Imlek itu ya ditandai dengan bersih diri. Saling memberi selamat dan juga maaf. Kemudian yang ungu penting nih. Bagi-bagi angpau. Sembayang. Makan bersama. Menghormati orang tua. Itu 6. Nah, saya akan bahas satu-satu kalau keburu. Kalau nggak keburu nanti ya kapan-kapan. Nah, bersih diri itu saudara, biasanya rumah. Sebelum Imlek itu rumah dibersihin. Sebenarnya sih, nggak Imlek juga rumah harus dibersihin, betul nggak? Biasanya kan mesti saya sapu, mesti saya pel. Ya. Tapi saudara sekalian, dalam kekristenan, ya, bukan hanya rumah secara fisik, tapi rumah tubuh kita ini, bait Roh Kudus, juga kita harus bersihkan. Amin, saudara? Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, di mana Roh Allah tinggal. Jadi harus bersih. Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Orang jahat itu nggak bersih hatinya.
Kain itu membunuh adiknya karena jahat, hatinya penuh dengan iri hati, kepahitan. Nah, kita harus bersihkan. Amin, saudara sekalian. Supaya apa? Kalau kita pelayan Tuhan, kalau kita orang Kristen, supaya kita bisa dipakai Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Itu saudara sekalian. Sebab kalau enggak bisa. Ada pendeta, apa tuh di tempat ini? Dia khotbah, tetapi punya selingkuhan. Ternyata bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada. Kalau saya sebut namanya, saya kaget, itu pengarang buku. Usia udah 73. Ternyata dia selingkuh selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu dia khotbah seperti ini. Pas sudah ketahuan, dia berhenti jadi pendeta. Tuh. Makanya nggak bisa dipakai lagi, karena hidupnya nggak bersih. Nggak mudah memang untuk bisa bersih diri. Bersih dari apa? Utang piutang. Amin, saudara sekalian. Sebab kalau kita punya utang, itu hidup nggak nyaman. Saya pernah sekali nih punya utang. Tapi saya jangan bilang-bilang ya sama istri saya. Jadi pas kawinan, saya semua pakai kartu kredit. Wah, bayarin ya. Kartu kredit saya naikin, saya bayarin semua. Dengan harapan nanti, waktu selesai, saya dapat uang kan. Nah, zaman saya itu 91, masih barang. Angpaunya dikit. Yang banyak, piring, jam, segala macam tuh. Sampai satu rumah penuh. Jadi pas saya hitung, duitnya nggak ada. Jadi buat bayar itu nggak ada. Saya waktu itu memang habis-habisan buat rumah, buat segala macam. Karena kan kita kan swadaya, saya sama istri saya. Bulan kedua, saya minimum payment. Saya di kartu kredit, saya tahu ini bahaya nih kalau minimum payment. Kemudian tagihan datang, bunganya saya bilang, bunganya besar saudara sekalian. Jadi saya mesti bayar bunganya. Udah dakdikduk, nanti bulan kedua nih bayar gimana? Saya nggak mau kerja, cuma bayar utang. Saya lagi di meja makan, saya ingat tuh. Nih, bentar lagi aku tempo nih. Tiba-tiba ada suara malaikat. Pep, lu lagi pusing ya? Ngomong cuma begitu doang. Gak usah pusing, cairin ini aja deposito. Malaikat itu ngomong begitu saudara sekalian. Malaikatnya cewek. Namanya Iveni Natasha, saudara. Itu saya. Udah cairin aja lah, daripada tiap bulan pusing nanti. Nah, itu saudara. Pas dilunasin, itu berapa? Habis lumayan puluhan juta ya. Pas dilunasin, saya bebas. Saya jadi lebih ceria lagi. Makanya, 2 Raja-Raja 4 ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi, saudara jangan sampai kita berutang. Amin, saudara sekalian. Sebab kalau kita berutang, ingat, orang yang berutang itu menjadi budak, orang yang memiutangi, jadi budak. Begitu saudara. Maka jangan terlibat dengan pinjol. Kalau udah kena pinjol, repot saudara. Jangan sampai kita berhutang. Di Roma juga dijelaskan, jangan mau berhutang apapun. Nah, bersih diri termasuk nggak punya utang sebisa mungkin. Memang kalau corporate atau negara itu nggak bisa bebas utang. Kayak Amerika nih, utangnya saudara tahu nggak berapa? Saudara Google ya. Kaget nih, utangnya begitu banyak. Kan ada standar itu, rasionya. Ini negara makan cari gara-gara supaya apa? Gonjang-ganjing, dia kan punya emas. Emasnya naik, bisa dijual, bayar utang, begitu saudara sekalian. Jadi orang punya utang jadi kalap. Jadi kayak begitu tuh. Kita kalau bisa bebas utang. Amin. Coba lihat kiri kanan, yang utangnya banyak apa enggak? Ya saudara ya. Puji Tuhan. Yang kedua, saling memberi selamat. Makanya kalau kemarin saya pakai begitu apa ininya. Yonghi, selamat gitu. Nah, itu memberi salam sekaligus minta maaf. Nah, ini prinsip yang bagus, saling memaafkan, saling minta maaf itu bagus dan harus dipraktekkan. Gereja mula-mula juga begitu cara hidupnya. Jadi nggak ada benci, nggak ada dusta di antara kita. Semuanya asik begitu. Sama rumah tangga juga begitu kalau hidup. Jangan simpen dendam. Apalagi diungkit ketika ribut. Lu tahu nggak? 2 tahun yang lalu lu lakukan gini. Wah itu. Makanya dalam konseling pranikah, biasanya saya bilang begini, harus mempersiapkan pengampunan banyak di dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri. Karena istri bisa salah, betul nggak? Laki juga bisa salah. Gitu. Makanya udahlah, cincailah, jangan diungkit-ungkit. Nah, cara hidup jemaat yang pertama itu begitu. Dan ajaran Yesus itu jelas. Di Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi kita juga harus mengampuni orang bersalah kepada kita. Ayat 14-nya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nah, itu bagus tuh budaya begitu. Tapi anehnya, masih aja ada orang Tionghoa yang anaknya nggak nanya satu sama lain. Kok ada Pak? Ada. Orang saya saksikan sendiri, dia kagak nanya. Padahal mau Imlek. Kalau saudara seperti itu, saudara udah Kristen, nggak jadi contoh. Kalau saudara merasa benar, ya nggak salah, tetap datengin kokoh. Oh,
Kalau koko tersinggung, saya minta maaf kok ya. Kalau sama adik, misalnya adiknya siapa bro, koko minta maaf ya kalau koko salah ya. Gitu. Kalau perlu kasih angpau 2 juta, nah, pasti dia lulu. Saudara, ya. Nggak ada orang yang nolak duit, betul nggak? Ini kalau saya kasih duit pasti mau semua, betul nggak? Termasuk saya ya, kalau dikasih duit ya. Nah itu cara hidup yang bagus, saling. Kalau Rick Warren bilang, praktek saling itu harus dipakai. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Jangan ada dendam. Amin, saudara sekalian. Hidup jadi enak. Ke gereja, nggak ada orang yang kita benci, nggak ada. Ada yang dibenci. Kalau ada yang dibenci, WL nih, misalnya saudara benci, ada yang biasa WL. Pas saudara masuk, ya si muka badak yang WL. Nah, itu sulit. Memang nggak mudah. Mengampuni itu nggak mudah. Jangan pikir mudah. Petrus tanya, berapa kali Tuhan saya harus mengampuni? Petrus bilang, menurut Petrus, 7 kali. 7 kali itu sebenarnya udah bagus. Biasanya kan 3 kali. Dia dobelin 6 kali, dia tambahin 1. Bagus. Yesus bilang berapa kali? 7 kali 70 kali. 490. Apakah ada orang dalam satu hari melakukan kesalahan 490? Hampir nggak ada. Maksudnya nggak ada batasan untuk mengampuni. Amin, saudara sekalian. Kalau ada yang bersalah, udah ampuni. Karena orang yang hidup dalam dendam, dalam benci, ya itu ibarat minum racun, ngarepin orang mati. Ya kagak bisa. Orang lain kagak minum, saudara yang minum, ngarepin orang lain mati. Nggak bisa. Sabarlah kamu, seorang terhadap yang lain. Sabar. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga lah demikian. Kalau Tuhan nggak mengampuni kita, semua kita meluncur masuk neraka. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak itu supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang hal itu pengampunan. Kasih itu mengampuni. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh dari luka hati. Cuma kalau kita simpan kepahitan, kalau nggak sehat, jiwanya nggak sehat kan? Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mensana in corpore sano. Itu bagus filosofinya. Jangan main di sana, kopernya taruh di sono, bukan ya. Nah, jadi saling memberi maaf, saling memberi selamat. Yang ketiga, ini penting nih, masih ada waktunya. Yang ketiga, bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau itu tradisi ternyata. Ya, saya coba cari tahu ya. Bagi-bagi angpau. Angpau itu sebenarnya kan hadiah yang dibungkus dengan amplop. Amplopnya merah. Merah itu, kalau kita kan lambang berani ya, itu ternyata lambang musim semi. Semi. Jadi tumbuh tuh ya. Umumnya dibagikan oleh orang yang sudah berumah tangga. Jadi kalau yang masih single, yang belum menikah, itu tidak wajib. Kepada mereka yang belum menikah. Itu artinya, yang menikah harus punya pekerjaan, yang tadi saya bilang, supaya punya uang, karena dia punya kewajiban. Kalau tradisi ini wajib. Saya pas saya udah bekerja, udah hitung tuh keponakan-keponakan atau saudara-saudara yang belum menikah. Udah sekian banyak, 30, 40, waduh. Makanya saya bilang, setiap Imlek itu kita ngitungin. Kalau dulu masih nggak begitu pusing ya. Sekarang saya pusing nih, gimana nih? Mau dikurangin nggak enak ya? Begitu saudara. Penghasilan saya kan nggak seperti dulu. Jadi agak ini juga. Namanya tradisi udahlah ya. Begitu. Umumnya dibagikan sama tadi orang yang sudah menikah, yang berumah tangga, sama yang belum. Kalau yang belum kaya, ya sebenarnya memang bukan soal kaya, soal enggaknya. Memang kewajibannya kita kasih. Begitu solusinya. Kayak saya, ada yang kalau income sih dia lebih kaya ya. Gitu. Tapi kan belum menikah. Waktu tradisi itu dijalankan, sampai sekarang saya kasih. Dia terima nggak saudara sekalian? Duitnya miliar, terima nggak? Terima, makasih. Ya, makasih. Padahal duitnya lebih banyak. Begitu. Kalau pendeta dikasih angpau, pendeta terima nggak? Untung banget saudara ya. Kayak saya kemarin dikasih angpau, saya bilang nggak usah. Saya cukup. Dia paksa saudara sekalian. Aduh, saya bilang nggak enak ya, karena dipaksa saya kasih istri saya. Kemudian saya pura-pura main HP. Gitu saudara ya. Istri saya, pas lagi sepi dia hitung. Kapan ngitungnya? Tadi di terminal Goku. Jadi, ya itu bagi-bagi. Kalau ada istilah itu wisit, tahu wisit? Wisit apa Pak Rudi? Hah? Wisit. Wisit itu biasa kita kasih tuh. Kalau kawinan kita kasih wisit. Ya. Buat wisit aja ya. Gitu. Buat benih, buat modal, buat dagang. Artinya itu buat benih. Makanya saudara kalau dikasih wisit, jangan tolak. Amin. Nanti kalau bukan saya yang ngasih, atau orang lain kasih, saudara dikasih ini buat wisit. Terima. Karena memang itu tradisinya begitu. Ya. Amplop merah itu melambangkan perlindungan rezeki. Kalau ada uangnya itu jadi benih.
Ya buat dagang kayak, buat apa kayak, begitu saudara sekalian. Biasanya amplop merah itu walaupun gak ada isinya ditaruh di laci kalau dia dagang. Jadi ketika dibuka, ini buat modal, buat penyemangat. Nah kalau kita orang Kristen, bukan karena kita bagi-bagi kita jadi dapat rezeki. Walaupun kalau kita bagi-bagi itu prinsip terlebih berkat memberi daripada menerima. Tapi bukan berarti nanti kita beri, pasti nanti diberkati. 30, 60, 100 kali lipat. Itu firman. Tapi memang ya, siapa yang menabur dia akan menuai. Begitu saudara sekalian. Jadi maksudnya jangan sampai ngarepin ngasih nih, tadi ngasih yang kaya ya. Nanti siapa tahu dia kawin dikasih lagi kita. Lah kita udah kerja, kita udah menikah, nggak mungkin dikasih. Karena tradisinya begitu saudara sekalian. Nah, bagi-bagi angpau itu bukan hanya saling memberi, tapi menguatkan, saling menguatkan. Yang kuat menguatkan yang lemah, kasih uang supaya dia bisa jadi modal. Ya. Makanya memberi itu bagi Kristen, beri, maka kamu akan diberi. Itu jelas. Harus membantu orang yang lemah. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Yang kuat harus menanggung, wajib menanggung yang lemah. Nah itu saudara sekalian, kalau bagi-bagi angpau. Tapi kalau Kristen, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terus mau tahu nanti dengar khotbahnya Pak Andi ya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Dulu waktu saya mau pensiun dini, saya mikir begini, nanti gimana penghasilan saya? Puji Tuhan saya udah pensiun 23 tahun, istri saya udah dari 2014 sampai 10 tahun. Ya, kita nggak ada utang sana sini, cukup. Bahkan saya masih bisa biayain anak saya sekolah. Kan waktu S2 baru 1,5 semester, ya udah bayar tuh berapa puluh juta ya. Karena SPP-nya nggak bisa online terus, jadi dia berhenti. Ya, puji Tuhan masih bisa. Nah, itu karena berkat Tuhan, amin. Saya menyaksikan begini, saya bisa bayar anak saya sekolah, itu bukan dari tabungan. Istri saya dapat saham dari BCA ya. Jadi kalau waktunya bayar, setiap tahun kan 2 kali, dia uangin. Selama 8 semester itu, ya begitu. Kemudian udah selesai, ya puji Tuhan. Saham BCA tiba-tiba mengadakan split, stok split, 1 jadi 5. Ketika dihitung balik sama istri saya, wah, ternyata kita udah kurangin, lotnya kurang, 1 jadi 5. Kalau punya saham 1, jadi sahamnya 5 lembar. Wah, balik lagi saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Ya. Yang keempat, masih ada waktu. Sembayang sebelum tahun baru. Nah, sembayangnya namanya saudara kalau saudara lihat, ya, saya pelajari, sembayangnya itu ada dua istilah ya. Yang pertama, ya, samseng, yang kedua ngoseng. Samseng, ngoseng itu sembayang samseng, ya, sam itu 5, sengnya. Seng itu binatang ya. Jadi binatangnya ada 5. Sam itu 3, ngoseng itu 5. Ya. Ada yang tahu sembayangnya binatangnya ada 3, binatang apa aja? Ada yang tahu? Bandeng, babi, ayam. Itu 3 tuh, samseng. Jadi biasanya kalau dia punya meja abu, nah itu disediain itu tuh. 3 itu. Babi tuh, samcian. Samcian jangan lupa. Surabaya saya makan kaki babi. Waktu saya makan, hauce sencing tinggi. Sampai 2 kali. Istri saya bilang nanti di Jakarta, jangan pernah makan babi lagi. Kenapa, Mam? Mahal. Jadi bakmi babi, atau porsi, itu tepeceng. Jadi saya makan ceban gitu. Nah itu babi, samcian namanya, saudara. Ya. Itu boleh. Kemudian kalau ngoseng itu ada 5. Binatangnya tambah lagi 2. Kira-kira binatangnya apa lagi? Kalau tadi kan babi, ayam sama bandeng. Badak. Apa? Ada yang tahu? Bebek sama kepiting. Ya Pak Rudi. Nah itu ngoseng gitu saudara ya. Nah itu buat persembahan saudara sekalian, buat leluhur. Nah kalau sembayangnya, kalau orang Cina itu ada dewa-dewa. Ada dewa namanya Ciao Kun Kong. Kong itu dewa. Ciao Kun Kong itu nama dewa dapur. Tau pekong dapur. Nah, namanya itu tuh, Ciao Kun Kong. Nah, kalau dewa perang, Quan Kong. Kalau raja dewa, King Kong, saudara. Nah, itu mereka sembahyang ke dewa-dewa itu tuh. Nah, tau pekong dapur ini, si Ciao Kun Kong, itu biasanya dia ngelaporin ke Tian itu raja surgawi atau Tuhan, Tian. Makanya ada tradisi patungnya si Ciao Kun Kong ini diolesin madu. Kenapa diolesin madu? Supaya dia laporin yang manis-manis. Si rumah yang tinggal itu dia laporin. Nah itu dikasih madu supaya yang manis-manis. Kenapa ada kue Cina? Ada yang tahu? Supaya si dewa itu kalau makan, mulutnya lengket, jadi nggak bisa ngomong. Makanya supaya efektif, itu kan lengket tuh kue Cina. Supaya lebih lengket, kasih aibon, jadi lengket banget. Ya, itu bercanda seterusnya. Nah jadi itu tradisinya begitu.
Selain dewa, ada dewi. Namanya Dewi Kuan Im. Nah, Dewi Kuan Im itu saudara, goddess of compassion. Dewi yang penuh belas kasihan. Biasanya duduknya di atas bunga apa? Bunga teratai. Dia biasanya begitu. Kalau wanita-wanita sukanya duduk di atas bunga bang, saudara. Bukan bunga teratai ya. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, itu tradisi-tradisi sembahyang itu memang begitu. Nah, kalau kita nggak menyembah dewa-dewi. Kita hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menyembah Allah Bapa di dalam roh, yaitu dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Yesus yang menyelamatkan kita. Semua orang sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, menjadikan tempat, kita yang meluncur masuk neraka. Upah dosa itu maut. Nah, karunia Allah apa? Hidup kekal dalam Yesus Kristus. Jadi, kita yang Kristen tidak lagi sembahyang samseng ngosek. Enggak lagi. Kita berdoanya tetap berdoa, nggak harus pas Imlek. Karena doa itu senantiasa. Bukan Senin, Selasa. Senantiasa. Nah, itu. Jadi Yesus yang menebus kita. Kita harus mengucap syukurnya kepada Yesus. Nah, yang keempat, masih ada waktu 10 menit. Yang keempat, ini penting. Yang kelima, makan bersama. Nah, ini kalau ngomong makan bersama, senang semua. Amin, saudara sekalian. Beberapa orang ngajak saya makan bersama, tapi masih saya tunda, saudara sekalian. Karena waktunya yang belum cukup. Nah, makan bersama ini biasanya malam tahun baru. Itu makan malam bersama. Kalau karena saya pergi ke Surabaya, makan malamnya itu sebelumnya. Kumpul, ada berapa kemarin itu? Ada 17, 18 ya. Makan malam bersama, ngomong-ngomong, ngobrol. Biasanya ada apa namanya, karaokean. Gitu. Kan ngumpul kan? Nah, makan malam bersama itu melambangkan kebersamaan. Karena bersamaan sama, keakraban. Kayak kemarin kita adain makan apa gitu. Makan malam di tempat ini, apa barbecue bersama, itu lambang kebersamaan. Jadi makan bukan hanya sekedar makan, tapi tentang kebersamaan. Karena di meja makan lah, segala sesuatu itu bisa diomongin. Betul nggak saudara sekalian? Waktu saya kerja, ada satu kewajiban mandatori, atasan ngajak makan bawahannya. Dan dikasih budget. Ya, saya punya bawahan kan, itu saya scheduling, ini kita makan yuk. Mau malam atau mau siang. Biasanya sih habis office hour, sebab apa? Waktunya panjang. Dan memang dikasih budget, tinggal limbas begitu, saudara. Karena penting, ada engagement, ada keakraban. Orang kalau udah akrab, itu bisa menyelesaikan masalah, nggak gontok-gontokan. Jadi penting tuh kebersamaan itu. Amin, saudara sekalian. Ternyata di kekristenan, makan malam bersama atau makan bersama itu memang tradisi Yahudi. Kalau saudara perhatikan, tradisi Yahudi itu makan bersama itu suatu keakraban. Beberapa kali Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas muridnya. Begitu saudara sekalian. Wahyu 3 ayat 20. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, sama tuh di Lukas 13 ayat 29. Coba ditampilin. Lukas 13 ayat 29. Itu kan bicara tentang keselamatan. Nanti orang yang selamat, ya, baik dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, akan ngumpul di ayat 29. Orang akan datang dari timur, barat, utara, selatan. Mereka duduk makan di dalam kerajaan Allah. Kalau terjemahan bahasa Indonesia BMK, ya, bahasa Indonesia modern, itu mereka akan bersukaria di dalam dunia yang baru. Tuh. Jadi dunia yang baru itu, makan bersama itu, kumpul bersama itu, memang begitu. Makanya kalau keluarga, ada orang yang nggak mau kumpul bersama, biasanya dia bermasalah dengan social skill-nya. Pasti tuh, dalam keluarga ada yang nggak mau ngumpul waktu Cynthia, waktu Imlek. Biasanya ada sesuatu tuh, yang apa gitu, ada kebencian. Udah dideketin, masih juga nggak mau ngumpul. Akhirnya ada masalah. Dia malu kan mau ngomong, betul nggak? Makanya kita jangan tinggalkan kalau ada kumpul-kumpul makan bersama. Sebelum Pentakosta, Yesus pernah pesan begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, itu makan lagi. Pesannya apa? Jangan tinggalkan Yerusalem, kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan betul ketika mereka berkumpul, termasuk Maria ibu Yesus kumpul dan saudaranya, apa yang terjadi? Dengan bertekun kan, dengan sehati, mereka menerima Roh Kudus. Kemudian terus dilanjutkan di ayat 46-nya. Berkumpul tiap-tiap hari. Makan bersama-sama dengan gembira. Amin, saudara sekalian. Kalau makan bersama pasti gembira, betul nggak? Apalagi di traktir, saudara ya. Pasti gembira. Begitu. Karena kebersamaan di meja makan mengajarkan arti sejati, tentang arti sejati. Dari keluarga dan persahabatan. Itu makan bersama itu
tentang arti sejati dari keluarga dan persahabatan. Makanya kalau seorang suami istri, usahakan tetap melakukan makan bersama suami sama istri. Saya usahakan begitu sama anak. Kalau saya Pak Andi tuh melakukan rutin, karena di situ dia bilang bisa ngomong sama anaknya lebih leluasa. Dan dia peraturannya nggak boleh pegang HP, lagi makan ngobrol begitu. Nah, itu betul. Karena di meja makan itu kita belajar untuk saling mendengarkan, menghargai dan menyayangi. Harus kalau ada budget harus disisihkan. Amin, saudara sekalian. Masih ada waktu 5 menit. Yang terakhir, menghormati orang tua. Sojakui. Sojakui itu sujud menghormati. Ya, bukan menyembah, saudara sekalian. Ya. Kan ada tuh, sorga di bawah telapak kaki ibu. Itu filosofinya. Ibu tuh harus dihormati. Dia yang melahirkan kita. Kalau kurang ajar sama ibu, rezeki seret katanya. Sebenarnya bukan hanya seret dalam arti fisik, tapi coba bayangin. Kalau saudara nggak menghormati orang tua saudara. Karena tuh di media sosial, bapaknya di bawah digaplokin. Orang seperti ini kurang ajar sama bapak. Durhaka, betul nggak? Ada kan begitu tuh. Ayahnya memang karena namanya orang tua makan kan suka berantakan. Ya kesel anaknya dijujulin begini, bapaknya begini aja kan bapaknya kan nggak berdaya. Bapaknya diam-diam sedih udah, dengan sedih. Saya lihat begitu, waduh, kok anak kurang ajar ya. Ketika anaknya turun tangga, kepleset, jatuh, meninggal. Tuh saudara. Jadi sebisa mungkin kita mesti jadi anak yang hau. Jangan jadi anak uhau. Uhau itu anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Alkitab menghormati orang tua itu hukum Taurat yang kelima. Bahkan hukum ini ada janjinya. Lanjut umurnya panjang. Kemudian nggak mati muda. Bukan berarti mati muda nggak menghormati orang tua, ada maksud Tuhan. Perintah ini perintah yang penting. Kenapa? Ada janji bahagia. Saya sampai sekarang meskipun saya udah pensiun, tetap menghormati orang tua, memberi sebagian hasil yang mungkin nggak sebanyak dulu ya. Tapi itu sebagai bukti saudara sekalian. Mami saya kan sakitnya udah seminggu lebih ya. Kayak saya ke Surabaya selama berapa hari ini koko saya sama adik saya yang jagain. Tadi sebelumnya kita bersama-sama begitu saudara sekalian. Emang di rumah sakit istri saya yang pantau tuh. Kemarin udah store lagi. Saya bilang aduh ini argonya ampun nih sudah saya. Makanya kalau bisa jangan sakit, amin saudara sekalian. Tapi namanya udah usia, ya begitu. Kita tetap menjaga orang tua kita supaya bahagia, lanjut umurnya. Menghormati orang tua adalah bukti bahwa kita menghargai segala usaha dan perjuangan mereka. Hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang tua kita adalah penghormatan dan pelayanan kita kepada mereka. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat Imlek.